Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai isi dari volume ketiga pada tahun ketiganya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi pada video kali ini POV masih dari karakter Ayano Koji Kiyotaka, dimana pada saat itu aku berkata di depan semua orang. Alasannya sangatlah sederhana, karena peringkat pertama akan kita berikan kepada kelasnya Ichinose. Hah? Apa maksudmu? Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, seru beberapa murid kelas C yang mendengar perkataanku. Ya, kecuali beberapa orang seperti Hashimoto dan juga Morishita, hampir semua siswa lainnya tampak kebingungan. Perjanjian antara aku dan Ichinose adalah aliansi antara kelas C dan juga kelas D, di mana ujian khusus kali ini adalah saat yang terbaik untuk mengungkapkan kebenaran aliansi tersebut. Dan inilah waktu yang tepat untuk memberitahu mereka semua. Dalam 1 tahun terakhir, tidak mudah untuk membawa kelas yang terpuruk ke kelas C ini kembali naik menuju kelas A. Dan di masa lalu, semua orang pun sempat berniat menyerah setengah hati. Kurasa kalian semua paham hal itu, lanjut Ayano Koji. Ya, meski mendengar pernyataan yang terdengar seperti menyerah terhadap posisi pertama, meski terkejut dan juga bingung, tak satupun dari mereka menjadi panik, di mana mereka menunggu alasan dariku terlebih dahulu. Aku pindah ke kelas ini untuk membantu kalian semua naik ke kelas A. Tapi kenyataannya itu sangatlah sulit. Jadi untuk menang kita harus memakai strategi yang efisien. Dan salah satu strategi penting itu adalah kelasnya Ichinose, ucap Ayano Koji. Dan sesaat Hashimoto menunjukkan ekspresi terkejutnya saat mendengar penjelasanku. Tidak, mungkin aku juga tak mampu sepenuhnya menahan diri untuk tidak mengatakannya. Tunggu dulu Ayano Koji, ucap Hashimoto, di mana dia buru-buru menyelip di antara para siswa dan memotong pembicaraanku secara paksa. Lalu dia mendekat dan berbisik ke telingaku. Kita tidak bisa membicarakan hal ini sekarang, bagaimanapun caramu memikirkannya, waktu ini benar-benar tidak tepat, bisik Hashimoto. Maksudnya, sekarang seluruh kelas seharusnya bersatu dulu untuk melewati ujian khusus ini. Membahas hal seperti ini adalah yang paling buruk untuk situasi saat ini. Apa strateginya? Seseorang bertanya. Hashimoto tergagap, sama sekali tidak tahu harus berkata apa. Bahkan dia tidak bisa mengarang kebohongan yang rapi di bawah tekanan yang seperti ini. Kegelisahannya terlihat jelas di hadapan semua orang. Lalu aku mengabaikan saran dari Hashimoto dan melanjutkan penjelasanku. Strategi itu adalah membentuk aliansi dengan kelasnya Ichinose. Kata-kata itu jatuh seperti batu ke dalam air yang tenang. Kejutannya langsung menyebar ke seluruh kelompok, di mana Hashimoto membeku di sampingku. Ekspresinya hampir terlihat seperti menahan kesakitan. Tapi dibandingkan reaksi siswa kelas lainnya, reaksiku justru yang paling tenang. White, apa? Aliansi? Kenapa? Kebingungan langsung meledak di antara para siswa. Ya, menghadapi siswa-siswa yang kebingungan, aku mulai menjelaskan kenapa kerjasama seperti ini diperlukan. Membentuk aliansi dengan kelas A atau kelas B itu mustahil. Dengan mereka, persaingan tidak bisa dihindari. Namun dengan kelas peringkat di bawah kita, itu cerita lain. Terutama yang bisa dipercayai seperti kelasnya Ichinose. Fondasi untuk bekerja sama itu ada, itulah yang membuat gagasan ini layak dipertimbangkan. Lalu aku menjelaskan detail dari perjanjian itu. Ya, dalam ujian 4 kelas apapun, kami akan menyerahkan kemenangan kepada kelas yang memiliki poin lebih sedikit. Bahkan jika hanya berbeda 1 poin, bukan gratis, melainkan sebagai bagian dari perjanjian timbal balik. Dengan menyerahkan kemenangan sekarang, kelas ini, yang sebentar lagi akan berada di posisi kelas D, akan memperoleh dukungan penuh dari kelasnya Ichinose di masa yang akan datang. Dalam ujian survival kali ini, kataku, normalnya kita menghadapi 3 kelas sebagai musuh, hampir 120 lawan. Tapi jika ada aliansi, premis itu jadi berubah. Kalian pasti mengerti tanpa perlu dijelaskan panjang lebar kan, ucap Ayano Koji. Jadi kalau kelas D ada di pihak kita, gumam seseorang, kita hanya perlu fokus untuk mengalahkan kelas A dan juga kelas B. Bukan hanya itu, tambah Ayano Koji.
Lebih sedikit musuh juga berarti lebih banyak sekutu. Jalan menuju kemenangan menjadi jauh lebih pendek, sambung Ayano Koji kembali. Ya, gagasan itu mulai masuk ke kepala mereka, dan inti utamanya adalah memaksimalkan manfaat dari aliansi ini. Kemudian Hashimoto juga mulai ikut berbicara. Sambil mendukung logikanya, dia pun berkata, kalau kita berjuang mati-matian dan tetap berakhir di posisi terakhir, atau paling baik di posisi ketiga, itu akan terlihat menyedihkan. Tapi kalau kita bisa mengamankan posisi kedua dengan bersih, itu sangat bagus. Kita dapat poin stabil, mempersempit jarak antara kelas A dan juga kelas B, dan saat ujian akademik mendatang, kita bisa menekan lebih keras lagi. Dengan begitu, kita akan melaju lebih jauh, dan pada akhirnya keempat kelas akan berada dalam kondisi yang lebih seimbang. Di mana kata-kata Hashimoto menggambarkan prospek yang tak sepenuhnya mustahil. Namun banyak siswa masih belum bisa mencerna itu sepenuhnya. Dari tetapan Morishita sendiri saja, aku sudah bisa membaca apa yang ingin dia katakan. Kau benar-benar tidak bisa menahan dirimu ya. Dia dan Hashimoto sama-sama sudah mengetahui soal aliansi itu. Mereka paham kenapa pengungkapannya sekarang sangat berbahaya. Apalagi tepat sebelum ujian di mana persatuan sangatlah dibutuhkan. Jadi kalau kita mendengarkannya sekarang, seorang laki-laki berkata hati-hati. Apa itu berarti semuanya sudah disiapkan diam-diam dari belakang? Tanya laki-laki itu kembali. Pertanyaannya krusial dan cara aku menjawabnya sangatlah menentukan. Mengatakan bahwa aliansi sudah final dan tidak bisa diubah memang mudah. Tapi itu bukanlah pilihan yang terbaik. Kau bisa bilang ini masih berupa kesepakatan sementara. Jawabku, mereka sangat ingin bekerja sama. Tentu saja mereka ingin, seseorang berucap. Mereka tidak punya tempat lain untuk naik, sambung orang tersebut. Ya, ketidakpuasan yang meningkat di kelas bukan sekedar karena meremehkan kelas D. Reaksi mereka terbentuk dari semua kejadian sampai sekarang ini. Bukan hanya Matoba, kebanyakan dari kelas berpikiran hal yang sama. Pembatalan atau lebih tepatnya penolakan masih memungkinkan, ucap Ayano Koji dengan tenang. Tapi ini bukan sesuatu yang bisa kita sambung putus seenaknya. Kalau kita menolaknya sekarang, kita tidak akan bisa bekerja sama dengan kelas D lagi. Dan tergantung situasinya, ada kemungkinan kelas D malah memilih berpihak kepada kelas A atau kelas B. Itu resiko yang harus kita terima, ucap Ayano Koji. Dimana Matoba mulai mengklik lidahnya sambil berkata, itu terdengar cukup egois bagiku. Tapi itu reaksi yang wajar. Bagi sebagian besar dari mereka, gagasan membentuk aliansi saat ini, apalagi dengan syarat seperti itu, sangatlah membuat mereka frustasi. Di mana Matoba terlihat sangat kesal, namun sebelum ketegangan pecah, Motodai mengangkat tangannya sedikit dan lalu memotong keheningan. Aku mau bicara sedikit. Apakah kita harus memutuskan aliansi ini sekarang? Kalau kau lihat dari sisi manapun, sekarang bukan waktu yang tepat. Benar sekali bahwa ujian khusus kali ini tidak menguntungkan bagi kita, tapi mengorbankan juara pertama hanya demi membuat segalanya lebih mudah nanti, aku tidak bisa menerima itu. Ini bukan soal tidak ingin kelas D menang, aku hanya tidak ingin kita menyerahkan kesempatan menang begitu saja. Kita bahkan seperti merangkak kepada mereka sambil membawa hadiah. Kami akan menjadikan kalian nomor 1, jadi ayo bekerja sama. Memangnya itu adil? Bukankah kita seharusnya berada di atas mereka? Dimana Matoba ikut mendukung pendapat dari Motodai tersebut. Dimana dia tidak mengatakannya secara langsung, tapi maksudnya jelas. Bila ada pihak yang harus menerima konsensi, itu seharusnya kelas D. Sentimen itu menyebar ke seluruh kelompok dengan sangat cepat. Dan mengatakan hal seperti ini sekarang, ketika ujian sudah dimulai, Matoba menambahkannya lagi. Timing yang sempurna untuk menjatuhkan bom dan Hashimoto yang begitu semangat mendukungnya malah membuat semuanya tercium makin buruk. Dimana mendengar hal tersebut, mata Morishita mulai berbinar dengan tatapan puas. Seolah berkata, tuh kan, sudah kubilang. Mereka tidak salah untuk mencurigai Hashimoto. Faktanya, biasanya dialah yang paling skeptis, namun kali ini justru mendukung gagasan itu sejak awal. Membuat jelas bahwa dia sudah mengetahuinya jauh sebelumnya. Lalu ketidakpuasan di antara para siswa pun tak terhindarkan lagi. Ya, menyadari hal itu, Hashimoto mulai menonggakkan kepalanya ke atas, seolah menyesal telah melangkah terlalu jauh dan terlalu cepat. Haruskah aku menggantikanmu untuk berbicara? Tanya Morishita dengan nada sinis.
Tidak perlu, jawab Hashimoto. Aku tidak berniat menegur Hashimoto. Kalau dipikir-pikir, kehadirannya beserta gesekan yang dia ciptakan justru menjadi elemen penting untuk menggerakkan percakapan. Bagaimanapun, lanjut Ayano Koji sambil kembali menatap siswa kelas C. Aliansi tidak bisa diputuskan hanya lewat diskusi singkat seperti ini, dan memang tidak seharusnya begitu. Tapi itu tidak berarti kita menolaknya begitu saja. Kalau kita ingin mempertimbangkan apakah aliansi itu benar-benar perlu, maka kita bahas lagi setelah ujian khusus ini selesai, ujar Ayano Koji. Ya, tidak ada penolakan lanjutan, itu sudah cukup bagiku. Memaksa lebih jauh sekarang tidak akan menghasilkan apapun. Pendapat dan penolakan bisa berubah dengan mudah setelah hasilnya muncul dengan sendirinya. Sesuatu yang awalnya dianggap tidak perlu seringkali menjadi hal yang penting setelah orang merasakan manfaatnya. Apa yang kulakukan di sini, gesekan kecil yang tidak menyenangkan ini adalah langkah pertama menuju perubahan tersebut. Maaf, sudah membahas ini secara mendadak, ucap Ayano Koji. Seperti yang Matoba bilang, mari kita tinggalkan dulu soal aliansi sampai setelah ujian ini selesai. Untuk sekarang, lupakan saja, sambung Ayano Koji kembali. Ya, dengan konsensi itu, ketegangan yang Matoba tahan tadi perlahan-lahan mengendur, kemudian dia mengangguk pelan. Namun di saat itulah hal yang tak terduga terjadi. Sebuah hembusan angin tipis bergerak melewati pepohonan. Suara gesekan dedaunan, dan di baliknya sesuatu yang lain berada. Tidak ada seorang pun selain aku yang menyadarinya, tentu saja tidak. Sampai beberapa menit yang lalu, Shimazaki memberi kami laporan setiap 5 menit tentang posisi kelas lain. Semua orang sudah merasa nyaman, terlena dalam rasa aman yang palsu, dan tak ada yang benar-benar menyangka akan ada pertempuran secepat ini. Lalu, rasa percaya diri itu telah melahirkan kelengahan yang sangat berbahaya. Hashimoto, panggil Ayano Koji dengan pelan. Merasakan perubahan halus dalam suaraku, dia memiringkan kepalanya. Tapi tatapanku sudah melewati Hashimoto, melewati barisan belakang, menembus ke dalam kegelapan kusut yang ada di hutan, ke arah yang sesuatu yang belum dilihat oleh orang lain. Dan aku pun berbicara dengan kuat. Semuanya, lari sekarang juga. Hashimoto terbelalak. Hah? Apa maksudmu? Namun kalimatnya terputus ketika seluruh area itu meledak dalam kekacauan. Ya, rasanya seperti seseorang yang sedang mengambil ruangan sunyi dan menaikkan volumenya ke arah maksimum. Suara-suara meledak seperti kaca yang pecah sambil berhamburan. Di sana ada mereka, tembak, tembak. Itu kelas C, hajar mereka. Ayo, 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 go. Puluhan suara berteriak di dalam hutan. Aku tak bisa mengenali satupun suara tersebut. Tetapi aku tahu satu hal. Mereka bukanlah sekutu kami. Siluet-siluet muncul dari bayangan di antara perpohonan. Namun bahkan sebelum wujud mereka terlihat jelas, badai dahsyat sudah menghancurkan mereka. Hujan cat yang deras, bukan tembakan tunggal, melainkan hujan cat yang sangat deras. Temburan horizontal berwarna yang melesat di udara sekeras angin topan. Akurasinya tidak penting, itu murni serangan yang brutal. Tembakan tanpa henti untuk membanjiri lawan dengan cat berwarna. Ya, lebih dari separuh peluru mengenai batang pohon tebal yang menjadi perlindungan kami. Ya, lebih dari separuh peluru mengenai batang pohon tebal yang menjadi perlindungan alami kami. Namun sisanya tetap menemukan targetnya. Sebuah peluru paintball mengenai bau Morishige dan meledak dalam percikan warna. Ia terpaku di posisi paling belakang formasi kami. Otaknya masih berusaha memproses apa yang sedang terjadi. Namun tembakan lain juga mulai menghantam Motodai tepat di pinggulnya. Ia menjerit kesakitan ketika cat itu meledak mengenai tubuhnya. Dan dengan itu, benang tipis yang menahan ketenangan kelompok kami langsung putus. Beberapa siswa yang baru sadar bahwa ini adalah sebuah serangan mencoba untuk mengangkat senjata mereka. Namun mereka langsung disiram dengan cat bahkan sebelum mereka sempat membidik lawan. Yang lain panik, menjatuhkan peralatan mereka sebelum akhirnya kabur. Beberapa dari mereka terlambat mengingat kalau ransel mereka ada di dekat kaki mereka. Mereka yang berbalik untuk mengambilnya langsung tertembak begitu saja. Dan hanya dengan hitungan detik, hal itu berhasil membuat formasi belakang kami runtuh dalam kekacauan. Percikan cat bermekaran di seragam siswa kelas 3C. Sebelum akhirnya para penyerang itu muncul dengan jelas di hadapan kami, mengkonfirmasi kelas mana yang menyergap kami. Namun tak ada waktu untuk memikirkannya. Tas kalian, jangan tinggalkan tas kalian. Lari sajalah.
ucap Hashimoto dengan suara melengking saat dia berteriak, melambai-lambaikan kedua tangannya untuk menarik perhatian orang-orang ke arah dirinya. Namun hampir semua kata-katanya lenyap tertelan oleh gelombang kepanikan yang kian menaik. Teriakan, kebingungan, hentakan berat peluru paintball yang menghantam tanah dan juga kulit kayu. Gitu, aku hendak memanggilnya dari barisan belakang, memberi perintah, tetapi kata-kataku membeku di tenggorokan. Aku tak perlu menjelaskan apapun begitu mata kami saling bertemu, atau bahkan mungkin sebelum itu. Pikiran dan tubuhnya sudah memahami situasinya dan bergerak. Jika semua orang dari kelas C hanya melarikan diri dengan punggung terbuka, jumlah korban akan melonjak. Satu-satunya pilihan adalah beberapa orang harus tetap tinggal, menahan musuh dan memperlambat mereka. Kito menyelinap ke belakang batang pohon tebal dan mulai menembak. Gerakannya sama sekali tidak menunjukkan keraguan yang biasanya dimiliki seseorang yang belum pernah menembak dalam situasi pertempuran nyata. Suara alarm jam tangan terdengar samar dari dalam hutan, tanda jelas bahwa ia telah menembak mengenai setidaknya satu orang penyerang. Ya, kelihatan perlawanan kecil itu langsung memecahkan momentum musuh, di mana para penyergap yang sebelumnya menyerbu hanya dengan mengandalkan kekuatan brutal dan juga efek kejutan, terpaksa berhenti dan berlindung. Terpicu oleh aksi Kito, Machida, dan beberapa anak laki-laki lainnya melompat ke balik pohon atau batu. Apapun yang bisa mereka temukan, membalas tembakan dalam semburan tergesa-gesa dan tak stabil. Tak ada waktu untuk membidik, hanya naluri mentah untuk menembak sebelum ditembak. Serahkan barisan belakang pada Kito dan yang lainnya, teriak Ayano Koji. Aku memberi isyarat pada barisan depan. Mereka yang belum tersentuh banjir tembakan itu maju ke depan. Shiraishi serta Hashimoto menyusur dari belakangku. Suara tembakan, teriakan, dan letupan cepat paintball menggema di belakang kami. Aku memimpin jalan menerobos jalur sempit yang ada di depan. Hanya setelah berlari, aku benar-benar menyadari keadaan pulau itu. Hutan di sini sebagian besar masih liar, tetapi beberapa tempat ada jalur sempit, cukup lebar untuk satu orang, yang dipotong melalui semak belukar. Buatan tapi minim. Seseorang sengaja membuatnya. Mungkin pulau ini memang dirancang untuk dikembangkan lebih jauh di masa depan. Meski begitu, langkah sedikit saja bisa berakibat fatal. Satu langkah keluar jalur berarti terperosok ke dalam rimba yang tebal. Tanpa sepenuhnya memahami ancaman dari semak dan juga perpohonan, pelarian kami hanya akan menjadi lebih berbahaya. So, jadi itulah isi kelanjutan dari volume ketiga pada tahun ketiganya Classroom of the Elite. Dimana jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar, "Bang, lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin ceritanya." Dan akhir kata itu ajalah dulu mengenai video singkat kali ini, dimana jika ada yang salah aku minta maaf, dan ya sampai jumpa di pembahasan anime yang lainnya. Jenny.